Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dapat bergabung. Wah. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Kalau gitu, langsung aja masuk ke pembelajaran. Jadi, kita akan memulai pembelajaran menuju masyarakat sehat. Jadi pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri pubertas ya. Sebelumnya, apakah share screen dan suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Nah, pada kali ini kita akan ngebahas pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada pertumbuhan itu proses pertambahan ukuran, yaitu ukuran dan volume tubuh yang dapat diukur dengan angka. Contohnya pertambahan tinggi tubuh, pertambahan besar tubuh, dan pertambahan berat tubuh. Bentar dulu, guys. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan itu proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya, kita sebelum waktu bayi kita belum bisa berjalan. Sedangkan saat kita sudah dewasa kita sudah bisa berjalan. Kemudian slide selanjutnya, ya share screen dong. Jadi intinya pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan volume tubuh. Sedangkan perkembangan itu makin berfungsinya sel menuju kedewasaan. Nah, sekarang kita bakal mengamati contoh dari gambar poster di samping, di mana ada masa-masa puber. Nah, teman-teman bisa melihat pada balita umur 0 sampai 4 tahun itu akan memiliki fase perkembangan atau pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan saat remaja menuju dewasa. Perkembangannya tidak akan secepat saat masih balita. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang pengertian
dan masa pubertas, ciri-ciri pubertas, dan kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ciri dan masa pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Masa puber atau pubertas itu ketika seorang laki-laki atau perempuan mengalami perubahan tubuh yang disebabkan oleh hormon tertentu. Jadi masa pubertas antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya teman-teman. Pada perempuan, pubertas terjadi di rentang usia 10 sampai 14 tahun. Sedangkan pada laki-laki itu pubertas terjadi di rentang usia antara 12 sampai 16 tahun. Jadi kesimpulannya perempuan itu lebih cepat mengalami pubertas daripada laki-laki. Selanjutnya, ada ciri-ciri pubertas yang lebih detail lagi. Contohnya pada laki-laki itu pada saat mimpi basah akan mengeluarkan sel sperma di dalam testis. Sedangkan pada perempuan itu menghasilkan sel telur matang di dalam ovarium dan mengalami menstruasi. Pada laki-laki itu masa puber dimulai sampai 14 tahun. Ya. Sedangkan kemudian juga tumbuh rambut tipis sedikit di sekitar kemaluan. Dan juga tinggi badannya bertambah. Dan juga tumbuh jakun di leher. Dan juga suaranya menjadi lebih berat. Sedangkan pada masa puber pada perempuan itu terjadi sekitar umur 12 tahun sampai 16 tahun. Tumbuhnya bulu di area tertentu seperti ketiak dan kemaluan. Dan juga tinggi badannya bertambah. Dan juga mulai tumbuh payudara dan pinggung melebar. Kemudian ada video tentang pubertas, mungkin bisa dilewat saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Nah, untuk teman-teman semua bisa menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas dengan cara mandi 2 kali dalam sehari, dikhususkan untuk membasuh alat reproduksi dan membersihkannya hingga bersih dan kering. Kemudian juga bisa menggunakan pakaian yang bersih dan juga kering agar tidak lembab. Karena kalau lembab itu bisa menimbulkan bakteri, di mana bakteri itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian juga bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan juga bergizi. Olahraga yang teratur dan beristirahat yang cukup. Nah, agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit reproduksi seperti keputihan, kanker rahim, kanker prostat, dan juga gangguan menstruasi. Jadi, bisa disimpulkan kalau pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan volume tubuh. Sedangkan perkembangan itu pematangan fungsi sel menuju kedewasaan. Masa puber atau pubertas itu ketika seorang laki-laki atau perempuan mengalami perubahan tubuh yang disebabkan oleh hormon tertentu. Perempuan mengalami pubertas terlebih dahulu daripada laki-laki. Ciri-ciri pubertas itu terbagi menjadi ciri primer dan ciri sekunder. Nah, kesimpulan dari kesehatan reproduksi itu penting ya, karena agar menghindari dari penyakit reproduksi yang menyerang. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan melakukan sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman, apakah ada yang bersedia untuk menyebutkan ciri-ciri pubertas pada wanita? Seperti yang ada di contoh materi presentasi.
Oke, mungkin tidak ada ya. Kemudian, karena materinya sudah selesai, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Aduh.